Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari kemarin, yaitu tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4 yaitu menyayangi hewan ya. Namun sebelum pelaksanaan pembelajaran seperti biasanya, kami ingatkan kembali 3 tugas pokok pembiasaan yang harus anak-anak selesaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tugas untuk membantu orang tua kalian, pekerjaan Bapak Ibu kalian di rumah silakan dibantu ya. Apapun yang bisa kalian lakukan silakan dilakukan. Yang kedua adalah sholat duha sekaligus doanya, tentunya sholat duhanya 4 rakaat dirangkai dengan doa. Kemudian tugas kalian yang ketiga adalah membaca surat-surat pendek dari juz yang amma. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Pembelajaran 3, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni ya, muatan SPDP. Bahan-bahan untuk membuat karya seni yaitu ada bahan alam, bahan buatan, dan juga bahan dari barang bekas. Jadi ada 3 macam, bahan alam, bahan buatan, dan bahan dari barang bekas. Ini adalah contoh yang bahan dari alam ya, biji-bijian ya. Ada apa itu? Biji jagung, ada biji beras ya. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, bambu, itu semuanya dari alam, asal bukan dari pabrik ya. Kemudian bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi ya, semuanya dari pabrik. Anak manek-manek segala macam ini adalah bahan yang dari buatan. Kemudian yang dari bahan bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali. Misalnya itu ada kaleng, ada kain perca, kardus, dan botol plastik. Ini adalah bahan yang dari barang bekas. Pembelajaran 3, pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut ini ya. Ingat bagian yang diarsir adalah bagian pembilang. Pembilang itu bagian yang atas ya. Penyebutnya itu semua kotaan itu. Kalau di sini ada yang diarsir 3 berarti pembilangnya 3. Kemudian penyebutnya berapa? Ya itu kan jumlah kotaknya ada 4, berarti penyebutnya 4. Termasuk yang diarsir, termasuk yang tidak diarsir itu sebagai penyebut. Seluruhnya ada 4 kotak, banyak kotak, yang diarsir ada 3. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Seperti halnya yang telah anak-anak kerjakan yang kemarin ya, dari buku halaman 182 kemarin. Nah ini contoh untuk latihan ya. Ini mudah ya. Yang diarsir berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7/9. Lanjut. Pembelajaran 4, menulis cerita sesuai gambar. Perhatikan urutan dari cerita bergambar ya. Perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kemudian catat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Setelah urutannya diperhatikan, catat informasi-informasinya dari kejadian yang ada di gambar. Kemudian buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Selanjutnya, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Kata-kata baku itu kata-kata yang didapat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut. Itu adalah cara untuk menemukan cerita dari rangkaian gambar berseri atau cerita bergambar. Pembelajaran 4, keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi adalah bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Misalnya apa? Misalnya guru, misalnya dokter, misalnya pilot. Ya kan? Itu namanya profesi.
Masing-masing profesi memiliki tugas sendiri-sendiri, memiliki peran sendiri-sendiri. Guru ya berperan untuk mendidik siswa, tuh ya. Pilot ya, nyopir apa pilot pesawat terbang. Tuh. Apa tugas guru di sekolahmu? Silakan dijawab. Pembelajaran 5, menentukan tokoh penokohan dalam dongengnya. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan seksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Jadi tidak cuma nama, tapi juga sifat dan sikapnya. Ini kalau kita masuk ke sekolahan, kita bertatap muka, ini kita bermain peran ya. Tapi kita lanjutkan saja. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain ya. Jadi pecahan senilai itu pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian nih. Satu petak tanah itu dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Yang gambar pertama itu utuh, satu persatu, kemudian dibagi dua. Dibagi dua itu di bawah keterangannya itu satu bagian itu 1,5. Jadi yang atas setengah, yang bawah juga setengah. Jadi satu bagian itu setengah ya. Nah yang setengah ini kemudian dibagi menjadi 3 ya. Setengah ini kemudian dibagi menjadi 3, berarti 3/6. Yang atas juga 3/6. Nah yang bawah yang setengah itu dibagi menjadi 4, berarti 4/8. Yang atas juga 4/8. Lah antara 1/2, 3/6 dan 4/8 itu nilainya sama semua. Jadi 1/2 itu sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut ini. Ya, ini agak ruwet ya, agak ruwet. Nah, sudah jelas belum? Ya, setengah ke bawah 2/4, ke bawah lagi 3/6, 4/8, 5/10. Jadi bacanya ke bawah ya, bacanya ke bawah. Ini yang paling depan sendiri 1/5 itu ke bawah, yang mempunyai pecahan sejenis itu di bawah itu ini 2/10 sama dengan 1/5. Kemudian 1/4 itu mempunyai pecahan sejenis dengan 2/8 ya. 1/3 mempunyai pecahan sejenis 2/6. 2/5 mempunyai pecahan sejenis 4/10. Yang setengah tadi setengah 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. Kemudian yang 3/5 itu mempunyai pecahan sejenis 6/10. Yang 2/3 itu 4/6. Yang 3/4 6/8. Yang 4/5 sama dengan 8/10. Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tugas itu dibagi, berbagi peran, istilahnya itu nanti akan terasa ringan. Tolong menolong dan bekerja sama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Pembelajaran 6, membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Dengarkan dengan seksama cerita tersebut. Catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita
Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Itulah cara membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini tidak ada tugas untuk kalian. Silahkan belajar sendiri, persiapkan untuk ujian tengah semester. Semoga semuanya bisa sukses dalam menjalankan mengerjakan ujian tengah semester besok ya. Semoga anak-anak juga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, selalu berbakti pada orang tua, rajin beribadah, dan selalu mentaati aturan protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.